Dan ternyata 4 kafein itu di badan aku tuh sungguh bikin aku tuh melek, melotot, terus jantung aku deg-deg-deg. Aku bilang, ya Allah nih gue mau mati nih. Kalau ditanya, lari itu apa sih buat lo? Lari itu adalah gue harus menyelesaikan apa yang gue mulai gitu. Nah, kalau hujan nggak lari, kalau gue mau lari gitu. Karena aku ngerasain di situ tuh syahdunya, syahdu ya kan? Hai Dasher, selamat bergabung kembali di Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashboard. Hari ini aku bakal ngobrol bareng Kak Usi Sulistiawati. Welcome Kak, welcome. Thank you. Ini buat yang enggak, aku yakin di sini udah pada tahu semua sih Kak Usi itu siapa. Sopo sih? Kalau dilihat dari Instagramnya ya, aktif banget berolahraga. And also she's a mother, which is kayak 5 kids, which is very interesting. Karena nanti mau aku kulik jam-jam waktu olahraga itu gimana ya gitu. Ya? Wondering banget kan. Tapi sebelumnya aku mau say congratulations dulu udah selesai mengikuti Berlin Marathon. Alhamdulillah ya Allah. Oh akhirnya. Nah, kita bahas itu sedikit dong. Boleh. Gimana tuh persiapan untuk Berlin Marathon kemarin? Persiapan Berlin Marathon tuh sebenarnya banyak dramanya. Tapi Berlin tuh harusnya tuh jadi virgin aku sejujurnya. Pengennya Virginia di Berlin, tapi mendadak akhir tahun kemarin tuh ada yang cancel London. Ada yang cancel London terus karena aku tuh orangnya agak-agak tidak bisa dipanasin dikit ya. Benar. Ada rasa-rasa FOMO sedikit nggak di situ? Benar. Padahal belum siap sebenarnya waktu itu. Ini ada yang cancel London nih, mau ikut nggak? Aduh 3 bulan lagi nih. Oke lah sikat gitu. Jadi aku ngambil London dulu jadi virgin. Nah ini Berlin yang kedua. Nah Berlin itu aku persiapkan dengan sangat matang sebenarnya gitu. Karena abis London itu persiapannya sangat singkat. Jadi Berlin tuh abis London kita libur sebulan, terus mulai 4 bulan itu program. Awal-awal persiapannya tuh sangat enak banget ya. Pokoknya aku lagi on fire banget. Gila gue mau Berlin gitu kan. Semangat ada banget. Pokoknya terus aku ngerasa kayak 50 tahun kan Berlin tuh. Jadi bulan Juni aku masih latihan sangat enak. Bulan Juli cedera. Wah, cederanya apa Kak? Arkilesnya robek ya. Wah. Itu lagi enak-enak suka ngilu gitu loh denger kayak. Itu lagi enak-enak pokoknya lagi on fire. Terus yang lagi ngerjain PR coach tuh lagi yang enak banget. Tiba-tiba cedera, dunia tuh seperti runtuh ya. Sebulan, 3 mingguan sebenarnya aku gak latihan sama sekali. Karena memang obatnya kalau cedera itu ternyata bukan obat dari mana-mana, tapi rest. Udah istirahat. Lo harus benar-benar nggak dipakai tuh yang luka-luka biar nanti regenerasi ototnya kan ada lagi. Tapi di luar itu ya memang aku tetap lah segala macam aku datengin dokter AI, UEO, pengobatan ini sampai tiap hari kayaknya aku keluar rumah hanya buat pengobatan itu. Padahal pada dedikasi ya. Harus gimana ya mau Berlin ya? Bener ya Berlin gitu. Kayak nggak mungkin dilewati. Udah akhirnya udah sembuh. Aku ngerasa sembuh. Itu sisa tinggal sebulan lagi menjelang sebulan lagi. Jadi Agustus tuh aku benar-benar full rest. Tinggal sebulan menjelang Berlin, udah lagi mulai latihan, udah enakan lagi, tiba-tiba kumat lagi. Nah, habis itu udah aku sempat tuh seminggu diem lagi. Gitu. Jadi sebenarnya persiapan Berlin tuh penuh dengan air mata ya, guys. Literally air mata. Terus sakit gak sih Kak? Pasti sakit karena di bawah jalannya sakit gitu. Terus lebih ke mental sih sebenarnya. Jadi kalau aku tuh sampai sempat puasa medsos, jadi aku nggak mau ngelihat teman-teman aku yang punya Instagram yang lagi lari-larian, aku nggak mau. Terus aku pokoknya benar-benar membuat diri aku tuh nyaman dengan keadaan ini. Terus aku nggak mau nangis-nangisan terus karena kira gue ngapain ya, makanya aku tetap strength. Untungnya itu mungkin jadi bawahnya lemah, atasnya aku latih gitu kan. Ya udah, terus aku Berlin, aku berangkat ke sana. Tapi dalam hati sebenarnya aku tuh udah yang kayak ikhlasin. Andai nggak bisa kelar, so harus DNF karena aku cuma takut ketika lagi lari tiba-tiba kumat. Iya betul. Gitu. Ada rasa kekhawatiran itu ya Kak. Gitu. Even sampai hari H ada. Iya sempat. Tapi ternyata pas lagi hari H cederanya nggak kumat, malah keluar masalah-masalah yang lain. Masalah-masalah itu beralih ke apa Kak masalahnya? Jadi tuh ya memang otak tuh kita tuh nggak bisa main-main sama pikirannya. Jadi aku selalu, kan aku suka baca-baca di Instagram ya, apa itu namanya cedera. Iya.
apa yang namanya hit the wall atau apa bong. Iya. Dalam hati aku suka bertanya-tanya itu gimana sih rasanya hit the wall gitu. Oh biasanya itu yang pelari-pelari long distance kan pasti ada bong kayak katanya kan gitu hit the wall yang sampai lemes nggak bisa menggerakkan kaki. Aku suka penasaran rasanya tuh kayak gimana ya. Terus kram, misalnya teman aku lagi lari terus gue kram tuh kayak gimana rasanya gitu. Bertanya-tanya terus kan. Dan itu terjadilah di Berlin. Wah itu aku yang sampai astagfirullah ya Allah tolong ditarik dong omongan gue. Jadi aku kayak gitu-gitu ya Allah tolong dong gue cuma penasaran doang jangan dikasih ini. Jadi di kilometer 30 aku tiba-tiba ngerasa dengkul aku tuh kayak greget gitu. Kayak ada semut-semut gitu. Nah kenapa nih aku belum pernah ngerasain ini sama sekali kan. Terus aku terusin sampai 35. Itu makin menjadi tapi dengkul sebelah kanan dan cederaku bener-bener gak ada rasa sama sekali. Itu clear banget cederanya udah enak banget. Pas 35 udah mulai. Nah disitulah tuh ego akhirnya bermain. Kita mau terusin pace-nya karena aku lagi enak banget tadinya. Mau terusin pace-nya atau mau aku turunin. Akhirnya aku memutuskan untuk nurunin pace. Aku ke pinggir, aku stretching, aku sambil menenangkan diri. Terus aku minum, ya Allah tolong nih gue cuma pengen finish nih udah kilometer 35. Aku paksain lagi lari, aku minum gel. Ini juga nanti aku cerita masalah gel ya. Nah, aku sampai 3 hari gak bisa tidur. Ya ampun. Oke. Itu drama ya. Terus udah pas 35 ke 40 aku itu udah dengan tertatih-tatih. Dengkul aku tuh udah mulai begini-gini. Yang udah oglek begini. Astagfirullah ini kenapa? Terus yang udah bener-bener gak bisa diangkat kayak mau ngangkat gitu ya Allah. Udah berat. Ngelok gitu ya kayak. Kalau ngelok sih enggak, cuman kayak ubur-ubur. Jadi mungkin karena aku waktu pas udah mulai kram itu aku tetap stretching. Jadi aku nggak ngelok, katanya kan bisa ngelok gitu kan kalau yang kram. Terus udah jadi dengkul yang sebelah kanan aku pokoknya ngeplek gitu. Terus aku yang udah 40 aku ketemu lah nih sama Andika apa segala macam. Aku kram gitu kan. Terus dia udah nyuruh di jalan aja. Terus tinggal 2 kilo lagi. Oh my Terus udah akhirnya aku berusaha sekuat tenaga walaupun tuh udah kayak nggak ada rasa. Ya Allah ini tenaga gue mana begitu banget. Udah 2 kilo terakhir. Udah 2 kilo terakhir. Akhirnya aku terus usaha, cuman pace-nya udah anjlok banget. Pas udah mau finish, itu tuh kayak aku udah ngawang-ngawang yang udah halu gitu ini finishnya mana. Aku sampai pas udah nginjek garis finish aku pengen nanya sama petugas finish aku gitu finish. Itu aku udah pegangan sama pagar tau gak? Udah pegangan pagar. Makanya gak ada video aku lagi hey finish ya gak kan, ada. Biasanya kan kayak kan gitu kan ya, itu bye. Boro-boro bawa ngeluarin handphone ya. Itu kaki aku tuh oglek. Itu sampai selemas itu. Terus si petugasnya sempat mau nawarin itu kan, dia ada tandu ada. Aku masih ada gengsinya kan nonit gitu kan. Terus aku akhirnya pegangan tembok. Aku nyari nih mana tempat yang aku bisa tiduran gitu kan. Pas aku nyebrang gitu ada kayak tempat kayak tanah-tanah gitu. Terus aku duduk, ada orang Indonesia. Sih aku Anggi, aku dokter. Tolongin dokter karena dia tahu aku yang udah hancur-hancuran banget ya. Yang dibilang die hard itu benar-benar mati-matian tuh ya aku akhirnya begitu. Itu real ya pada itu saat itu tuh. Real dan aku benar-benar ngerasain gila ya gue ternyata bisa sekuat itu gitu kan. Akhirnya masih dokter Anggi tuh aku di stretching udah sampai udah teriak-teriakan tiduran aja. Udah sampai kelar. Udah kelar terus aku ambil medali. Makanya aku udah nggak ada foto pakai apa tuh yang ponco apa kan aku udah nggak mikirin. Gue cuma pengen nyari medali aja, udah mana medali gitu kan. Udah aku jalan akhirnya nyari jalan keluar. Tertatih-tatih lah itu. Tapi akhirnya finish. Aku pun juga nggak tahu itu finish berapa segala macam. Jadi aku pas finish langsung matiin jam. Udah terus aku udah nggak ngeliat. Pas udah kelar udah jalan aku baru ngeliat jam. Oh alhamdulillah ternyata gak jelek-jelek banget. Tapi yang penting kamu finish kan, terlepas dari semua drama itu, cedera itu. Iya untungnya itu finish. Aku cuma ya Allah akhirnya bisa finish gitu. Padahal aku udah menyiapkan mental. Jangan-jangan gue gak finish karena si cedera. Ternyata cederanya aman. Drama yang lain. Iya, tapi kan kalau kita boleh track back sedikit nih, sebelum kamu ikutan maraton 2 kali, mulai cinta lari, nggak suka dengan olahraga lari itu dari kapan Kak? Jadi 2022 pertengahan tahun itu aku sempat jadi bintang tamu di salah satu bank untuk flag off. Oke. Itu aja cukup kocak. Jadi di rundownnya itu jam 5 kita harus sampai situ. Aku bilang acara apa jam 5 harus sampai situ? Kan aku nggak tahu lari itu kan lebih pagi kan, karena cuma ada 10 sama 5. Akhirnya aku baru datang jam 5:15 sambil yang kayak jam segini masih ada udah orang udah datang nggak ya? Tiba-tiba pas aku nyampe, udah nyampe, udah ramai banget. Terus di situ aku mulai yang
ternyata orang-orang emang segininya ya sama lari udah. Terus aku flag off. Nah flag off itu sebenarnya kontraknya hanya begitu doang. Tapi aku ngelihat orang-orang pada lari, ikutan lari waktu itu. Akhirnya aku lari tuh 5 kilo di GBK itu kan putaran. Kok enak ya gitu. Nah habis dari situ mulai tuh pagi-pagi aku di GBK. Awalnya sih ngajak anak-anak. Ngelihat orang lari aku masih yang ketawa-ketawa. Ih gila ya itu kok lari sampai begitu gitu-gitu. Masih ketawain mereka. Akhirnya sahabatku tiba-tiba ngedaftarin ke Singapura. Kan karena akhir tahun kan, akhir tahun tuh kalau nggak salah kan sekitar Desember atau Novemberan gitu. Kita ikutan aja karena dia barengan sama aku yang pagi-pagi jalan itu. Daftarin, terus aku ikutan 10 kilo. Even jam aja aku pakai jam golf. Aku nggak tahu yang namanya pace, nggak tahu ya. Aku taunya cuman aku ngelihat di jam golf itu adalah buat heart rate, gitu kan? Karena katanya kita harus hati-hati di heart rate. Aku cuma taunya itu hanya buat heart rate. Jadi aku nggak tahu pace berapa. Teman aku nanya, lo nanti pace berapa? Gua kagak tahu pace itu apa. Kayak udah gue ikutan aja. Iya kan. Terus aku juga nggak tahu yang namanya gel, minuman, apalah ini aku nggak ngerti. Udah aku lari aja dengan santainya dan finish juga. Nah di situ lah aku makin wah gila Euforianya kok enak banget ya lari. Itu kan 2022, 2023 awal itu seterusnya setahun itu akhirnya aku mulai lari, mulai rutin dan pakai coach. Terus mulai ikutan yang 5, 10 kayak gitu. Aku akhirnya mulai mempelajari lari itu di 2023 itu. Terus aku mulai ikutan yang 5, 10, 21. Pokoknya cuman yang kayak gitu-gitu aja. Ikutan yang di Bandung, yang di Bali, pokoknya enak. Nah 2023 akhirnya itu yang aku ditawarin ada London nih gitu. Ada dulu kebayang aja lari 42 kilo. Udah gitu banyak lebihannya kan. Kita harusnya 42 102 berapa tuh ya kalau maraton. Yang London itu aku 42 850 meter. Berarti hampir 9. Hampir. Kemarin 42 750. Jadi padahal aku udah berusaha lurus tapi masih ya itu masih kelebihan, banyak juga kelebihannya gitu. Dan akhirnya pas sampai sekarang aku baru merasakan benar-benar nikmatnya itu sebenarnya di tahun 2023 itu sih nikmatnya lari tuh enak banget ya lari ya gitu. I see. Tapi maksudnya kan kamu di luar jadwal lari ya, ada jadwal kerja juga, jadwal sama anak-anak. Itu gimana Kak ngaturnya? Pokoknya aku tuh selalu berprinsip ya pasti keluarga dulu ya, anak-anak dulu. Jadi kenapa aku lari tuh selalu subuh-subuh. Bahkan kalau yang muslim pagi kita harus sholat ya. Bahkan kita tuh harus melaksanakan sholatnya tuh di sana, di Senayan atau di PS gitu kan. Jadi aku pengennya tuh bangun tidur, aku kesana subuh, habis itu lari, kelar lari, aku udah bisa pulang lagi. Jadi anak-anak sebenarnya kalau yang biasa aku anterin tuh yang paling kecil, karena dia tuh masuk sekolahnya jam 8. Kalau yang paling gede kan berangkat dari rumah jam 6.30 udah nggak kekejar, karena jam segitu aku baru kelar. Jadi aku berusaha seminggu itu tetap ada ketika mereka berangkat sekolah aku masih tetap ada gitu. Terus ya di luar itu, di luar lari ya harus ada buat anak-anak gitu. Misalnya pulang sekolah aku harus sudah ada. Pokoknya jangan sampai lari itu bikin mereka jadi kehilangan mamanya mana nih gitu. Jadi yang di luar jadwal-jadwal lari aku tetap ada di roundnya mereka. Oh I see. Tapi sama jadwal kerja pernah bentrok gitu gak Kak? Sering. Atau misalnya jadwal syuting apa? Tetap larinya yang dikorbanin lah. Tetap. Jadi beberapa kali sering kok. Bahkan untuk race aja aku ada beberapa kali race yang aku udah ikut. Tiba-tiba ada jadwal kerjaan ya aku udahin. Terus juga coachnya juga sangat ngerti. Jadi misalnya kayak coach aku nggak bisa nih hari ini aku ada kerjaan. Oh iya kamu harus duluin kerjaan. Lari itu nomor 2 kan. Berarti aku setuju. Nah di luar itu baru kamu lari. Misalnya ada PR yang hari itu nggak bisa dijalanin, ya udah nggak apa-apa kata dia gitu. I see, enak banget. Oke Kak, kita track back ke Berlin lagi. Kan tadi dramanya kata kamu ada 2. Ada drama apa namanya? Drama gel ya, mabok gel saya. Nah, ini menarik nih. Gimana drama perjalanan ini pas Berlin Marathon? Aku itu kan nggak ngopi. Aku nggak ngopi. Sok-sokan bawa yang kafein. Nah, biasanya kalau latihan aku nggak pernah pakai yang kafein. Ini ngebawa, jadi aku bawa kafe yang nggak kafein tuh aku bawa 4. Yang kafein bawa 4. Jadi bawa 8.
di sana dapat lagi tuh, aku ngambil satu lagi kan tuh yang gel, yang non kafein. Dan ternyata 4 kafein itu di badan aku tuh sungguh bikin aku tuh melek, melotot, terus jantung aku deg-deg-deg. Aku bilang ya Allah nih gue mau mati nih, sampai kayak gitu-gitu. Karena udahannya tuh sampai 3 hari aku ini nih baju aku ya di sini aku deg-deg sampai bergerak baju aku karena saking tuh jantungnya. Aku sampai bilang sama suamiku, "Wah ini gila nih, aku ini kenapa ya ini?" Aku sampai lihat di jam tapi kok detak jantungnya biasa aja. Jadi mungkin karena kafein itu terlalu strong di badan aku, itu aku nggak tidur. Karena aku 2 hari setelah terus aku pulang ke Jakarta, itu di pesawat pun aku masih melek. Aku benar-benar baru bisa tidur tuh di Jakarta. Jadi hari ketiga aku baru bisa tidur. Ternyata karena kebanyakan kafein. Harusnya kalau yang orang nggak biasa kena kafein mungkin cuma 1 atau 2. Nah ini aku serakah minum 4 karena aku yang udah cedera apa segala macam kan bener. Minum aja tuh si kafein ternyata itu bisa bikin melotot. Sampai mataku tuh melek banget di hotel juga aku yang begini, gila ini mataku kok melek banget. Ya kayak basian gitu katanya. Oh my god, minum 4 yang kafein semua itu gong sih Kak. Tapi itu kayak itu banyak kok. Banyak banget dan itu bikin jantung deg-deg. Iya. Aku akhirnya nanya sama pelari-pelari yang udah senior ya, aku kok nggak bisa tidur, aku deg-degan ya. Kamu minum apa? Dikasih tahu aku minum gel. Ya itu karena itu seharusnya nggak boleh yang kafein. Apalagi aku tidak pernah aku jarang banget lah pernah kopi gitu. Dan aku bukan pengopi, makanya itu bahaya banget sih ternyata. Jangan diulang lagi ya yang nextnya jangan pernah minum kafein tapi banyak itu gitu. Makanya kok bisa sih kamu mabok gel kan? ini pertama kalinya loh kan di podcast ini aku dengar ada yang mabok gel gitu. Tapi siapa tahu Dashers di sini ada yang pernah ngalamin hal yang sama. Iya, bener, terus nggak tahu itu mabok gel. Iya, waktu yang di London itu aku memang melek, tapi meleknya nggak separah itu dan aku nggak deg-degan. Dan itu pun aku juga yang di London aku cuma bawa 1 gelnya yang kafein. Itu aja udah bikin melek juga, itu apalagi ini. Ini 4. Ya ampun. Wah, itu parah banget sih itu yang bikin itu, aduh. Tapi selain drama gel dan cedera itu Kak, apa momen yang paling memorable pas Berlin? Ya itu sih sebenarnya ketidak menyerahnya aku untuk finish gitu. Karena menurut aku ya lari itu kan sebenarnya kita harus menyelesaikan apa yang kita mulai. Kalau di aku ya, kalau di aku tuh kalau ditanya lari itu apa sih buat lo? Lari itu adalah gue harus menyelesaikan apa yang gue mulai gitu. Nah, semua hal bukan hanya race ya. Latihan pun juga gitu kan. Kita misalnya dikasih PR 10 kilo. Ya lo harus kelari itu 10 kilo. Kalau aku memilih untuk tidak melakukan itu sama sekali, misalnya aku lagi sakit atau ada urusan anak dan lain-lain, mendingan aku gak usah ngerjain. Jadi aku tidak memulai. Karena kalau aku udah memulai, sebisa mungkin aku pasti akan nyelesain itu gitu. Nah kemarin tuh di otak aku cuman gila, gue harus nyelesain ini nih. Mau tertatih-tatih, mau ngerengsek segala macam, gue harus nyelesain gitu. Yang penting selesai. Yang penting selesai gitu. Dari olahraga lari sendiri, apa life lesson yang kamu dapatkan yang kamu aplikasikan juga ke anak-anak kamu gitu loh? Komitmen. Iya, yang paling utama menurut aku ya, komitmen. Jadi di lari itu kita memang benar-benar harus komitmen. Iya kan, kita harus bangun pagi. Betul. Orang-orang masih tidur, kita udah jalan gitu. Disiplinnya kan. Disiplinnya itu sih yang luar biasa. Dan orang-orang pekerja tuh yang di kantoran ya, itu banyak banget kan yang dia lari, terus dia mandi di GBK, terus dia langsung ke kantor. Begitu terus kan rutinitasnya demi melakukan program larinya itu kan. Jadi komitmen itu sih luar biasa sih. Kalau lo gak punya komitmen yang cukup tinggi, mendingan jangan mencoba untuk ikutan race. Kecuali kalau misalnya kita hanya mulai lari yang sehat, yang kayak long run di CFD-an, weekend. Kalau itu kan tanpa program ya. Tapi kalau udah memutuskan mau ikutan race, udah yang paling utama adalah komitmen dulu gitu. Setuju. Wah keren banget sih Kak. Tapi berarti apa yang paling kamu suka soal lari? Ya lari itu mengajarkan aku untuk gak gampang menyerah sih sebenarnya. Iya kan? Benar-benar. Mungkin ada orang yang begini kan. Lari itu mengajarkan kita untuk berdamai dengan diri. Aku sering dengar tuh. Terus aku dalam hati gini, gue kayaknya enggak menemukan itu, gue juga nggak lagi musuhan sama diri gue gitu kan. Apa yang gue temukan berdamai apa gitu. Cuman
memang kalau nggak tahu ya kalau orang lain, aku tuh orangnya suka melo ketika lari di tengah hujan. Jadi kalau lagi hujan gitu ya, aku bisa nangis-nangisan padahal nggak tahu apa yang ditangisin. Apalagi lagi dengerin musik yang sendu-sendu syahdu gitu ya. Kayak melo-melo romantis gitu ya. Nah, lari gitu kan, kok enak. Jadi terus aku ngomong sendiri, apalagi aku tuh orangnya sebenarnya sih aku bisa fleksibel ya, bisa lari bareng-bareng, bisa lari sendiri juga. Kalau lagi lari bareng-bareng itu pas lagi bukan program kita bisa ngikutin pace-nya bareng-bareng kan. Cuman kalau lagi sendiri itu tuh aku kayak merasa gila. Ini gue enak banget nih. Lari sendiri terus hujan, terus aku sering banget makanya wah kalau teman-teman yang lain wah hujan nggak lari, kalau gue mau lari gitu. Karena aku ngerasain di situ tuh syahdu that's ya kan? the word. Iya bener. Terus kayak ke badan aku tuh kayak gimana ya, kayak aku tuh larinya tuh kayak ngikutin irama alam gitu loh, kayak aku susah mendeskripsikannya rasa seperti apa. Cuman aku seneng banget kalau lari di bawah hujan. Gitu. Itu iya sih bener, aku setuju banget. Iya kan? Waktu itu aku nyoba sekali lari hujan-hujanan, terus tiba-tiba kan awalnya masih pakai kayak earpiece gitu ya. Abis itu kayak udah deh gue copot aja walaupun water resistant ya, kayak udah copot. Terus enak banget dengerin suara hujan. Iya memang lari. Tapi jangan yang geledek ya, jangan yang hujan badai ya. Bukan hujan badai, kalau masih hujan rintik gitu tuh enak banget kalau aku ya. Kalau badai angin besar kayaknya kita agak jangan dulu ya. Neduh dulu. Tapi gitu. Kak, kalau menurut kamu dalam program latihan yang kamu jalanin, dalam kecintaan kamu ke lari, support system paling besar tuh datang dari mana? Ya pertama pasti dari suami lah. Ya, aku tuh sebelum melakukan apapun urusan lari ya programnya, pasti aku izin dulu gitu. Kayak yang Berlin, sebelum aku ketok palu aku ikut Berlin, aku nih mau ikut race. Jadi beberapa bulan ke depan pasti aku akan berangkat pagi. Bahkan kamu belum bangun aku udah jalan, aku bilang gitu kan. Terus aku akan sibuk urusan lari bla bla bla. Diokein nggak gitu, diridoin nggak kalau bahasa aku gitu. Oke diridoin, oke udah salaman cium tangan dah, oke ya, aku jalan gitu. Jadi setelah itu ya pasti anak-anak. Cuman kalau anak-anak kan, aku rasa sih anak-anak tidak pernah merasa kehilangan sosok aku karena ya aku tetap ada di mereka gitu ya. Cuman ini aja kalau pas bangun tidur kan aku seringnya masih udah nggak ada. Gitu. Itu support system terbaik tuh keluarga pastinya. Terus yang kedua ya lingkungan sekitar, teman-teman. Apalagi kita banyak perkumpulan lari kan sekarang kan, di kelompok ini. Komunitas lari udah banyak banget. Kita belok sedikit udah ada komunitas lagi. Dan aku senengnya tuh mereka tuh nggak pernah ngelihat ini pelari baru, pelari pelan, pelari kencang apa semuanya tuh jadi satu gitu loh. Karena aku tuh agak aneh ya kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba nanya gitu. Kayaknya juga jarang banget ya lo ditanya, lo lagi lari lo pace berapa gitu kan. Kayaknya enggak kan, kita juga mau lari semuanya juga bener-bener blending aja gitu semuanya. Jadi aku seneng, mereka enggak ini ya. Padahal awal-awal aku ngeliat itu kenceng banget larinya. Kira-kira gue bakalan diinin gak ya, bakalan disinisin gak ya. Kan gue pelan banget nih larinya, ternyata mereka enggak. Jadi aku seneng gitu. Jadi kita bertumbuh bareng-bareng, saling mendukung. Mau berapapun lo lari, kelar jam berapapun ya kita tetap mendukung, kita tuh support. Nah Kak, dari kamu menjalankan program lari kamu nih, pas kamu udah mulai cinta sama lari, ada gak sih habit yang baru kamu tumbuhkan ketika kamu mulai lari, selain harus bangun pagi atau selain apakah ada ada diet tertentu yang kamu jalanin juga, ataukah ada rutinitas yang kamu jalanin juga? Diet sih nggak mungkin ya, karena kalau kita diet lari, melehoy, lemes. Tidak direkomendasikan. Ya kan, tidak. Jadi kalau dulu kan orang, lo kenapa lari sih gitu kan? Biar kurus, ya kan? Bener. Itu kalau larinya bukan yang mau ikutan lomba, bukan ikutan race. Yang cuman emang itu, tapi emang ngecilin badan banget kan kalau kita lari pelan. Kan kalau mau ikutan race jangan pernah diet gitu karena melehoy. Itu juga mungkin ya, aku juga pelajarin ya di Berlin itu kenapa aku tuh kram, kenapa aku kemarin sempat buang itu. Jadi sebelumnya kan aku ke Paris dulu. Jadi udah capek jalan-jalan. Nah di Paris itu aku udah blenek sama makanan-makanan luar kan. Jadi ketika pindah ke Berlin, harusnya carbo loading kan kita sehari tuh 2 kali lah, pagi, siang atau siang malam. Itu aku cuma sanggup makan siang doang. Nah itu tuh bermasalah juga. Harusnya kan malamnya juga kita masih, saking aku udah blenek banget sama makanan luar. Jadi tuh carbo loading sebelum race itu penting.
makan yang bener ya, bukan makan aur-auran ya. Jadi makan yang bener itu buat bikin tenaga kita ada di hari besokannya ketika kita lari itu penting gitu. Jadi nggak bisa yang diet-dietan tuh baik. Emang berarti kamu ada makannya juga dijaga ya Kak. Jadi tahu kayak jam segini gue harus carbo loading, gue harus makannya ini. Kalau mau race, cuman di kehidupan hari-harinya sebelum race, ya aku jadi tahu kita harus banyak makan protein yang baik gitu kan. Cuman aku masih tetap makan gorengan, tetap makan mie ayam, semua aku sih tetap makan jorok. Aku juga nggak mau bikin badan aku stres sih. Karena aku pikir gila gue udah badan gue udah cukup kuat banget loh untuk nopang gue lari, latihan tiap hari. Terus kesian banget kalau harus ditahan-tahan gitu. Cuman aku jadi tahu, berarti hari ini aku harus banyakin protein ini. Nah di luar itu aku makan yang lain-lain gitu. I see. Tapi kamu pernah gak sih Kang merasa sedikit demotivasi dalam program latihan yang kamu jalanin atau in life aja in general? Kalau lari pernah, yang sebelum aku berangkat ke Berlin tuh aku ngerasain yang kayak aduh gue kayaknya udah belenak banget nih ya latihan. Terus ya udahlah mau pasrah aja lah, udah gitu kan mau pasrah aja deh, bodo amat ya di Berlin deh gitu. Apalagi yang kemarin kena cedera apa segala macam, kok kayaknya begini banget ya gitu. Tapi balik lagi aku akhirnya sadar kan, ya udah deh sekarang pilihannya ke Berlin, lo mau apa nih, mau pasrah aja atau mau tetap berusaha. Makanya aku tiap tanya orang berapa target yang dikasih coach. Waktu itu coach sampai awalnya tuh nggak mau ngasih aku target karena dia tahu aku tuh orangnya juga panikan. Dia tuh baru ngasih aku target itu sekitar 3 hari 4 hari sebelum aku berangkat. Dia baru ngasih target, tapi dia juga bilang semampunya kamu. Nah akhirnya aku berdamai, itu yang aku bilang, berdamai dengan diri sendiri. Kalau bisa aku akan lakuin target dari coach, kalau nggak bisa masih banyak Berlin tahun selanjutnya. Aku mikirnya gitu. Aku bahkan udah bilang sama Andika, kalau aku nggak finish nggak apa-apa ya Pu. Ya udah nggak apa-apa, anggap aja kan lagi jalan-jalan kata dia gitu. Atau lagi liburan gitu. Atau kata dia kalau perlu kamu nggak usah lari sekalian. Jadi emang benar-benar kita otaknya membuat liburan. Sayang sih, gitu kan. Coba dulu deh gitu kan. Ya udah coba gitu. I see. Nah, oke Kak. Setelah ini kita akan ada water break dulu. Habis itu aku akan menanyakan Kak Usi beberapa rapid question yang harus dijawab dengan cepat. Nah, tapi sekarang kita water break dulu. Oke, we're back. Oke, jadi aku akan menanyakan beberapa pertanyaan cepat ya buat Kak Usi. Boleh langsung dijawab aja. Pertanyaan pertama, morning or evening runs? Morning. Solo training or group runs? Group. Listening to music or running in silence? In silence. Treadmill runs or outdoor runs? Outdoor. Cross training or rest days? Rest day. Itu pasti ya. Pasti dong. Itu jelas. Kak, ngomong-ngomongin soal olahraga. Nah aku mau nanya nih, selain lari, ada gak sih olahraga-olahraga lain yang kamu geluti juga untuk mensupport performance kamu nih? Di luar lari sebenarnya aku golf ya. Sebelum lari tuh aku ada golf, ada tenis. Cuman pas kemarin program maraton dua-duanya aku udahin dulu karena aku takut kecetit lah apalah gitu kan. Jadi aku menghindari banget. Nah di luar itu memang strength. Jadi sebelumnya itu waktu London aku ketolong karena aku emang udah sering nge-gym. Rutin nge-gym. Jadi sebelum mulai yang serius program menu lari itu kamu emang udah biasa nge-gym. Aku emang udah nge-gym. Dari dulu emang aku dulu tuh emang nge-gym, sepeda sama golf. Wow. Gitu. Nah, terus sepedanya aku tinggalin karena aku lari. Terus golf tuh terus-terusan. Cuman untuk mendukung lari itu aku rutin strength training. Nah, jadi kalau yang London aku hanya nge-gym. Jadi gerakannya asal-asalan. Pokoknya aku bilang sama PT-nya, kuatin gue gitu. Cuman kan dia juga nggak tahu, dia bukan PT khusus strength training yang untuk lari kan. Nah kalau yang untuk Berlin ini, aku seminggu tuh 2 kali yang khusus buat lari. Jadi strength training khusus pelari. Satu. Yang satu lagi aku ada nge-gym atau pilates. Jadi seminggu 3 kali lah. Kadang-kadang aku pilates, kadang-kadang aku nge-gym. Golf aku tinggalin sama sekali. Nah nantinya kayaknya yang Chicago ini, aku tuh mau strength training yang untuk lari seminggu 2 kali, sama pilates khusus lari. Kayaknya sih gitu deh. Jadi memang buat lebih buat ngeluasin ini loh. Ya kan, kadang-kadang kita kuat aja tapi ininya ya itu mungkin kram segala macam ada kaitannya sama kurang strength. Karena aku nanya sama coach aku kan, coach sebenarnya kram itu
akibat dari apa sih? Benar nggak sih yang katanya kurang garam atau apa? Kata coach salah, itu sangat kemarin sekali kata dia gitu kan. Wow. So yesterday. Tapi aku takut di sini juga ada yang belum tahu loh Kak. Nah, jadi katanya kram itu diakibatkan karena rasa capek. Rasa capek yang berlebihan. Yang kedua, rasa capek itu ditimbulkan juga karena kurangnya strength. Jadi daripada lo makanin garam, makanin ya apalah yang berhubungan sama katanya kan ini buat ini nambah garam, strengthnya dibanyakin, itu sama kita ya itulah olahraga yang mendukung kayak renang juga katanya bagus sama pilates. Jadi udah nggak ada lagi tuh yang katanya kekurangan garam apa. Mungkin kemarin pun kalau aku tuh nggak latihan strength ya, aku sih udah bye-bye ya, dari kapan-kapan itu udah lebih parah lagi. Jadi karena ototnya tuh nggak terlatih, makanya merasa lelah. Bener. Gitu, kadang-kadang kita mentalnya nekat kan, mentalnya kuat, kuat, tapi badan kita tuh lelah, badan kita tuh capek. Itu yang sering terjadi kan. Iya benar. Kayak gini deh, dipakai terusan tiap hari nih kita latihan lari, sampai ratusan kilo gitu kan per bulan. Tapi kita nggak ada untuk nguatin otot-ototnya. Lama-lama ya ototnya itu yang ngambek gitu kan, marah. Jadi emang strength training itu sangat penting. Setuju banget. Itu penting banget. Berarti perubahannya sesignifikan itu ya Kak? Iya betul. Kalau di gym yang setahu aku ya, di gym itu kan yang dilatih otot besar kita. Kalau yang tempat-tempat lain tuh mungkin yang memang khusus strength training untuk lari, yang dilatih tuh otot-otot kecil kita. Karena yang dipergunakan sama pelari itu katanya kan otot-otot yang kecilnya itu kan yang harus dilatih. Jadi kemarin aku ketolong banget sih. Kalau nggak mah bayi itu. Ini sih buat mungkin dashers di sini yang lari juga dan masih nyari alasan untuk belum yakin deh mau strength training juga atau enggak, kayak penting guys. Penting banget. Aku ada punya beberapa temen yang baru lari, tapi dia memang dasarnya di gym. Jadi dia orang nge-gym banget, badannya tuh yang bulky apa segala macam kan. Terus dia latihan lari, itu kuat semua karena emang udah terlatih. Walaupun badannya mungkin masih bulky, nanti ketika dia lari, nanti dia akan makin kering itu kan, badannya kan makin kering. Jadi udah ada basicnya gitu di badannya. Dulu pun yang aku bilang tadi, London tuh ketolong karena aku ada basic itu. Karena ada di gym itu kan di gym kita latihan kaki, paha gitu kan, sini semuanya, pinggang semua ada dilatih. Bokong semuanya kita latih. Jadi udah ada di situ. Nah, aku mau nanya nih, anak-anak kamu kira-kira ada yang into sports juga nggak? Yang gede-gede sih udah mulai tuh kemarin kayak udah mulai CFD-an gitu kan, lari. Terus udah mulai minta dibeliin jam ini dong yang buat lari. Keren. Tapi aku gak pernah nyuruh sih. Aku gak pernah, ayo kamu enggak. Aku tuh dari dulu salah satu ya, mungkin orang tua yang tidak pernah nyuruh anaknya tuh harus ikut apa aja. Terus aja, lo mau ikut apa terserah. Ada yang udah kursus piano, tiba-tiba aku mau udahan mah karena aku bosan. Ya udah gitu. Jadi karena aku ngerasain ya, ketika apapun yang dipaksakan ke orang tua ke kita, terus kita nggak senang-senang banget, akhirnya kan jadi berantakan. Jadi lari pun begitu. Cuman mereka udah sering tuh kayak kemarin ada yang coloran, mau ikutan coloran, oke ayo 5 kilo gitu kan, seru-seruan aja, tapi bukan yang harus gitu, enggak. Seru banget. Menurut kamu tuh kalau misalnya anak-anak kamu kasih olahraga sejak dini tuh akan berpengaruhnya apa sih buat mereka ke depannya? Dari yang kamu udah rasain gitu. Ya buat aku sih olahraga itu sebenarnya satu ya, sebelum aku kenal si race ini. Menurut aku adalah ketika olahraga itu buat sehat, ya kan, metabolisme kita biar bagus gitu. Dulu di otak aku cuma itu doang sih, gue olahraga biar sehat. Nah anak-anak pun juga begitu, kalian harus olahraga biar sehat gitu. Ya mereka sih ya di sekolah juga olahraga, terus ada taekwondo dan lain-lain, renang juga di rumah mereka itu kan juga olahraga. Dan segitu aja yang aku tuh nggak pernah nge-push gitu loh. Pokoknya kamu kalau mau olahraga ya itu akan bikin kamu sehat deh, itu aja gitu. Dan jangan pernah siapapun sih nyuruh teman atau keluarga kita untuk olahraga seperti yang kita mau, karena nggak akan pernah berhasil kalau nggak dari hati. Iya benar, harus memang gue pengen gitu. Kalau dulu ya itu kan gue lari pengen sehat, kalau sekarang lo belajar lari buat apa? Mau ikut race gitu. Ada targetnya ya. Ada targetnya nih, aduh masih banyak lagi tuh bintangnya belum diambil. Nah boleh dong Kak di-share ke kita, kira-kira pas kamu sedang menjalani proses training, tantangan terbesar apa sih yang kamu hadapi?
Ya itu tiba-tiba tumbuh rasa jenuh. Oh jenuh. Itu aja sih di aku. Iya. Kayak udah astagfirullah, udah kayak gitu-gitu kok gue jenuh banget ya. Itu aja. Kalau tantangan di luar itu kayak keluarga, ngatur jadwal itu alhamdulillah sampai saat ini masih aman. Cuma ketika tiba-tiba datang jenuhnya itu sih yang badan tuh kayak turn off gitu loh. Kayak blek aja. Aduh udah males, tiba-tiba males mau ngapain gitu. Biasanya jam 5 aku udah di GBK terus hari itu gue gak mau ngapa-ngapain, gue mau di rumah, gue pengen leha-leha, pengen rebahan. Padahal aku juga nggak melakukan apapun gitu, cuman pengen kayak ngelongsorin badan gitu. Dan itu sering banget terjadi. Nah kalau gitu aku ngomong sama coach, aku nggak latihan ya, gitu. Aku benar-benar lagi nggak pengen, lagi nggak bisa latihan coach gitu. Bener. Jadi udah nggak kamu paksain kayak I need to show up. Enggak. Aku nggak mau karena itu tadi aku selalu berterima kasih ke badan aku kayak gila lo udah baik banget sama gue nih gitu. Kayaknya udah gue siksa nih tiap hari, udah gue genjot buat lari. Terus ketika lo lagi protes, lo pengen rest, terus gue ikutin deh gitu. Oh my, jadi emang harus dengerin diri sendiri. Listen to your body. Listen to your body. Oh satu lagi, jangan pernah menyepelekan rasa nggak nyaman di badan kita. Itu dia. Important. Jadi itu penting banget. Kadang-kadang kita saking ambinya kita, ada kayak aku lah kemarin udah mulai sakit-sakit kok. Terusin latihan, akhirnya parah gitu kan. Jadi kalau mulai ada yang nggak enak, kita stop dulu, kita ngomong sama orang yang paham. Dan jangan kayak aku juga. Aku semua didatengin. Ya, misalnya kita udah ketemu nih sama yang cocok, dokter Indra nih aja. Kita benerin di situ gitu pelan-pelan. Jadi jangan segala macam. Bener, setuju banget Kak. Sebelum kita tutup, aku minta Kak Usi kasih wejangan dong buat dashers di sini yang baru banget mau mulai lari. Oke. Berlari itu menurut aku bukan melawan orang lain. Kecuali yang atlet ya. Iya, itu beda ya. Itu beda ya. Kalau buat aku berlari itu kita tidak melawan orang lain, tapi kita melawan diri sendiri itu dengan cara itu tadi. Ketika lo udah bilang start, lo harus melawan diri lo sekuat tenaga biar lo bisa finish. Keren banget. Kausi, thank you so much for making the time. Udah mau datang. Makasih. Jadi itu dia Dashers, obrolan aku bareng Kak Usi. Semoga kalian bisa mendapatkan insight dan juga mendapatkan inspirasi dari cerita Kak Usi juga, dan bisa terus semangat berolahraga. Semangat apapun olahraganya. Ya? Betul. Nah, jangan lupa untuk dengerin terus Easy Pace Podcast di Spotify dan juga YouTube channelnya Easy Pace dan Dashboard. So we'll see you guys on the next episode. Dadah. Bye bye.